fokus pada satu hal untuk hasil luar biasa. Pernahkah Anda memulai hari dengan daftar pekerjaan yang panjang, tetapi mengakhirinya tanpa menyelesaikan hal yang paling penting? Anda membalas pesan, membuka beberapa aplikasi, menghadiri rapat, menyelesaikan pekerjaan kecil, menolong orang lain, memeriksa notifikasi berkali-kali. Sepanjang hari, Anda hampir tidak pernah berhenti. Namun, tugas utama yang seharusnya membawa kehidupan Anda maju justru kembali ditunda. Masalahnya mungkin bukan karena Anda malas. Bukan pula karena Anda kekurangan kemampuan. Mungkin Anda hanya memberikan perhatian kepada terlalu banyak hal sekaligus. Kita sering menganggap produktivitas sebagai kemampuan menyelesaikan sebanyak mungkin pekerjaan. Semakin panjang daftar yang dicoret, semakin produktif kita merasa. Namun, bagaimana apabila sebagian besar pekerjaan itu sebenarnya tidak banyak mengubah keadaan? Bagaimana apabila satu pekerjaan penting yang terus ditunda memiliki nilai lebih besar daripada 10 pekerjaan kecil yang berhasil diselesaikan? Inilah gagasan utama buku The One Thing karya Gary Keller dan Jay Papasan. Buku ini mengajak kita berhenti memperlakukan semua pekerjaan seolah-olah memiliki nilai yang sama. Kita perlu menemukan satu tindakan paling penting yang dapat membuat langkah-langkah berikutnya menjadi lebih mudah, lebih kecil, atau bahkan tidak lagi diperlukan. Selamat datang di Level Up Your Mind baca buku. Simak hingga akhir, karena kita akan membahas cara menemukan satu prioritas utama, melindungi waktu untuk mengerjakannya, dan menghentikan kebiasaan sibuk tanpa menghasilkan kemajuan yang berarti. Bagian 1. Semua pekerjaan tidak sama pentingnya. Bayangkan Anda mempunyai 10 pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini. Menjawab surel. Merapikan meja. Menghadiri rapat. Menyusun laporan. Membaca pesan kelompok. Menghubungi pelanggan. Memperbaiki presentasi. Membuat rencana usaha. Memeriksa media sosial. Dan menyelesaikan satu proposal penting. Sekilas, semuanya terlihat perlu. Namun, apakah semuanya memiliki dampak yang sama? Tentu tidak. Proposal penting itu mungkin menentukan apakah sebuah proyek memperoleh dukungan. Sementara merapikan meja, meskipun bermanfaat, tidak memberikan pengaruh sebesar itu. Masalahnya, pekerjaan kecil sering terasa lebih menarik karena mudah diselesaikan. Kita dapat mencoretnya dari daftar dan memperoleh kepuasan cepat. Sementara pekerjaan penting biasanya lebih berat. Ia membutuhkan konsentrasi, keberanian, dan waktu yang tidak terganggu. Akibatnya, kita menyelesaikan banyak hal kecil untuk menghindari satu hal besar. The One Thing mengingatkan bahwa daftar pekerjaan tidak boleh hanya dibaca dari atas ke bawah. Kita harus menilai pekerjaan berdasarkan dampaknya. Pertanyaan yang benar bukan, berapa banyak yang dapat saya selesaikan hari ini? Melainkan, pekerjaan mana yang paling menentukan kemajuan saya? Produktivitas bukan hanya tentang bergerak cepat. Produktivitas adalah bergerak menuju arah yang benar. Bagian 2, efek domino dalam kehidupan. Bayangkan deretan domino yang tersusun panjang. Ketika domino pertama jatuh, ia mendorong domino berikutnya. Kemudian domino kedua menjatuhkan domino ketiga. Gerak kecil di awal menciptakan rangkaian perubahan yang jauh lebih besar. Begitu pula kehidupan. Hasil besar sering bukan berasal dari satu tindakan luar biasa yang dilakukan secara tiba-tiba. Hasil besar muncul dari serangkaian tindakan yang disusun dengan urutan yang tepat. Seorang penulis tidak langsung menghasilkan sebuah buku. Ia memulai dengan menulis satu halaman. Kemudian satu bagian. Lalu satu bab. Seorang pelajar tidak langsung menguasai bahasa asing. Ia mempelajari kosakata dasar. Membentuk kalimat. Berlatih berbicara. Kemudian menggunakan bahasa itu secara lebih alami. Seorang pengusaha tidak langsung membangun perusahaan besar. Ia menemukan satu kebutuhan pelanggan. Membuat satu produk. Melayani pelanggan pertama. Lalu memperbaiki sistemnya. Keberhasilan besar mempunyai titik awal yang sering terlihat sederhana. Karena itu, kita perlu menemukan domino pertama. Bukan seluruh langkah untuk 5 tahun mendatang. Bukan semua jawaban sekaligus. Cukup satu langkah yang paling tepat untuk dikerjakan sekarang. Setelah langkah itu selesai,
langkah berikutnya akan terlihat lebih jelas. Bagian 3, pertanyaan yang mempertajam prioritas. Salah satu gagasan utama buku ini adalah menggunakan sebuah pertanyaan pemusat perhatian. Secara sederhana, tanyakan kepada diri sendiri. Apa satu hal yang dapat saya kerjakan sekarang, yang jika diselesaikan akan mempermudah atau mengurangi pekerjaan lainnya? Pertanyaan ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Seorang mahasiswa yang sedang menyusun penelitian dapat bertanya, apa satu hal yang harus saya selesaikan agar penulisan bab berikutnya menjadi lebih mudah? Jawabannya mungkin bukan membaca 10 artikel tambahan. Mungkin yang paling penting adalah memperjelas rumusan masalah. Seorang guru dapat bertanya, apa satu hal yang paling membantu murid memahami pelajaran ini? Jawabannya mungkin bukan membuat presentasi yang lebih ramai, melainkan menemukan satu contoh sederhana yang dekat dengan kehidupan murid. Seorang pengusaha dapat bertanya, apa satu perbaikan yang paling memengaruhi kepuasan pelanggan? Mungkin jawabannya bukan menambah produk baru, tetapi mempercepat pelayanan. Seorang orang tua dapat bertanya, apa satu kebiasaan keluarga yang dapat memperbaiki hubungan kami? Jawabannya mungkin sesederhana makan malam bersama tanpa ponsel. Pertanyaan ini memaksa kita membedakan hal yang sekadar dapat dilakukan dari hal yang benar-benar perlu dilakukan. Ia mengubah fokus dari kesibukan menuju pengaruh. Bagian 4, multitasking sering hanya perpindahan perhatian. Kita sering merasa bangga mampu mengerjakan banyak hal sekaligus. Menulis laporan sambil membalas pesan. Mengikuti rapat sambil membuka media sosial. Belajar sambil menonton video. Berbicara dengan keluarga sambil memeriksa pekerjaan. Kita menyebutnya multitasking. Namun, dalam banyak kegiatan yang membutuhkan pemikiran, kita sebenarnya tidak melakukan semuanya secara bersamaan. Kita hanya memindahkan perhatian dengan cepat dari satu tugas ke tugas lainnya. Setiap perpindahan mempunyai harga. Kita kehilangan alur berpikir. Kita perlu mengingat kembali bagian terakhir yang dikerjakan. Kesalahan menjadi lebih mudah terjadi. Waktu yang seharusnya digunakan untuk menciptakan hasil justru habis untuk mengembalikan konsentrasi. Bayangkan seorang guru sedang memeriksa tulisan murid. Setiap beberapa menit, ia berhenti untuk membaca pesan. Pekerjaannya tetap selesai. Namun, mungkin membutuhkan waktu 2 kali lebih lama dan lebih banyak kesalahan terlewat. Fokus bukan berarti kita hanya mempunyai satu tanggung jawab dalam hidup. Kita tetap menjadi pekerja, anggota keluarga, teman, dan bagian dari masyarakat. Namun, pada satu waktu tertentu, kita perlu memberikan perhatian penuh kepada satu pekerjaan. Ketika bekerja, bekerjalah. Ketika mendengarkan, dengarkanlah. Ketika beristirahat, beristirahatlah. Kualitas hidup sering meningkat ketika perhatian kita tidak terus-menerus terpecah. Bagian 5, kesuksesan dibangun secara berurutan. Sebagian orang mencoba memperbaiki seluruh hidupnya sekaligus. Ia ingin bangun lebih pagi. Berolahraga setiap hari. Membaca 1 buku per minggu. Membangun usaha. Belajar keterampilan baru. Memperbaiki keuangan. Mengurangi media sosial. Dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Semua tujuan itu baik. Namun, ketika semuanya dimulai pada saat yang sama, perhatian dan tenaga menjadi terlalu tipis. Beberapa hari pertama mungkin terasa penuh semangat. Setelah itu, tubuh mulai lelah, jadwal mulai kacau, dan seluruh rencana perlahan ditinggalkan. Duan Ting mengajak kita membangun kemajuan secara berurutan. Pilih satu kebiasaan yang paling penting. Latih sampai cukup stabil. Kemudian bangun kebiasaan berikutnya di atas fondasi tersebut. Misalnya, seseorang ingin memperbaiki kondisi keuangannya. Ia tidak harus langsung mempelajari seluruh bentuk investasi. Domino pertamanya mungkin mencatat pengeluaran selama 30 hari. Setelah mengetahui pola pengeluarannya, ia dapat membuat anggaran. Setelah anggaran berjalan, ia dapat membangun dana darurat. Setelah itu, barulah ia mempelajari investasi. Perubahan menjadi lebih kuat ketika dibangun lapis demi lapis. Kita tidak harus memperbaiki semuanya hari ini. Kita hanya perlu memulai dari bagian yang paling menentukan. Bagian 6, lindungi waktu untuk satu hal utama. Mengetahui prioritas tidak otomatis membuatnya selesai. Kita dapat mengetahui bahwa menulis laporan adalah pekerjaan terpenting. Namun,
Apabila seluruh waktu diberikan kepada rapat, pesan, telepon, dan permintaan mendadak, laporan itu tetap tidak akan terselesaikan. Karena itu, prioritas membutuhkan tempat dalam jadwal. Bukan sekadar niat. Bukan hanya catatan di daftar pekerjaan. Sediakan blok waktu khusus untuk mengerjakan satu hal utama. Pada waktu tersebut, matikan notifikasi. Tutup aplikasi yang tidak diperlukan. Beritahu rekan kerja bahwa Anda sedang membutuhkan konsentrasi. Siapkan seluruh bahan sebelum mulai. Kemudian kerjakan satu hal itu sampai mencapai kemajuan yang jelas. Buku ini menempatkan time blocking sebagai cara penting untuk menjaga fokus. Waktu untuk pekerjaan utama tidak dibiarkan menunggu sisa jadwal, tetapi sengaja diamankan lebih dahulu. Buku ini secara umum menawarkan cara mengurangi gangguan, memperoleh hasil lebih baik dalam waktu lebih singkat, dan menjaga kemajuan menuju tujuan. Bar Press. Bagi sebagian orang, waktu terbaik mungkin pagi hari sebelum aktivitas lain dimulai. Bagi yang lain, waktunya mungkin setelah anak-anak tidur. Tidak ada satu jam yang tepat untuk semua orang. Yang penting adalah konsistensi dan perlindungan. Apabila suatu pekerjaan benar-benar penting, jangan hanya berharap tersedia waktu untuknya. Ciptakan waktunya. Bagian 7, kekuatan kehendak tidak selalu stabil. Kita sering membuat rencana berdasarkan anggapan bahwa motivasi akan selalu tersedia. Nanti malam saya pasti bersemangat. Besok saya akan lebih disiplin. Nanti ketika pekerjaan lebih tenang, saya akan mulai. Namun, energi dan kekuatan kehendak berubah sepanjang hari. Setelah menghadapi banyak keputusan, masalah, dan gangguan, kemampuan kita menahan godaan biasanya melemah. Karena itu, jangan menempatkan pekerjaan paling penting pada waktu ketika energi Anda sudah habis. Kenali waktu ketika pikiran Anda paling jernih. Gunakan waktu terbaik itu untuk pekerjaan yang membutuhkan kualitas berpikir tertinggi. Jangan menghabiskan jam produktif hanya untuk membuka pesan dan mengerjakan hal-hal administratif yang dapat dilakukan kemudian. Selain itu, kurangi ketergantungan kepada motivasi dengan membangun lingkungan yang mendukung. Letakkan ponsel di luar jangkauan. Buka dokumen yang akan dikerjakan sejak awal. Persiapkan meja kerja. Tetapkan target yang jelas. Mulailah dengan langkah kecil. Disiplin bukan hanya kemampuan memaksa diri. Disiplin juga merupakan kemampuan mengatur lingkungan agar tindakan yang benar menjadi lebih mudah. Bagian 8, belajar mengatakan tidak. Setiap kali memilih satu prioritas, kita harus menolak sesuatu yang lain. Inilah bagian yang tidak nyaman. Kita mungkin perlu menolak rapat yang tidak relevan. Menunda permintaan yang bukan tanggung jawab utama. Mengurangi kegiatan yang terlihat menarik. Membatasi percakapan yang mengganggu. Atau meninggalkan peluang yang baik demi peluang yang lebih penting. Masalahnya, kita sering takut kehilangan kesempatan. Kita khawatir dianggap tidak ramah, tidak bekerja sama, atau kurang aktif. Akhirnya, kita menerima terlalu banyak hal. Namun, setiap "iya" mempunyai harga. Ketika mengatakan "iya" kepada satu kegiatan, kita menggunakan waktu yang tidak lagi dapat diberikan kepada keluarga, kesehatan, pekerjaan utama, atau istirahat. Mengatakan "tidak" bukan berarti kita tidak peduli. Kadang-kadang, penolakan justru diperlukan agar kita dapat menjalankan tanggung jawab utama dengan baik. Kita dapat berkata, "Terima kasih sudah menghubungi saya. Saat ini saya sedang menyelesaikan prioritas yang sudah dijadwalkan." Atau, "Saya belum dapat mengambil seluruh tugas itu, tetapi saya bisa membantu pada bagian tertentu." Penolakan yang jelas lebih baik daripada penerimaan yang akhirnya tidak dapat dijalankan dengan baik. Bagian 9, keseimbangan tidak selalu berarti pembagian yang sama. Banyak orang membayangkan hidup seimbang sebagai pembagian waktu yang sama rata untuk seluruh bidang. Pekerjaan mendapat bagian yang sama. Keluarga mendapat bagian yang sama. Kesehatan, pertemanan, belajar, dan kegiatan pribadi juga mendapat bagian yang sama. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan seperti itu. Ada masa ketika pekerjaan membutuhkan perhatian lebih besar. Ada masa ketika keluarga harus menjadi prioritas. Ada masa untuk belajar intensif. Ada pula masa ketika tubuh membutuhkan istirahat. Keseimbangan tidak selalu berarti seluruh bagian memperoleh jumlah waktu yang sama setiap hari.
Keseimbangan berarti kita cukup sadar untuk mengetahui bagian mana yang membutuhkan perhatian lebih besar pada saat tertentu, tanpa terus-menerus mengabaikan bagian penting lainnya. Ketika sedang bekerja pada satu hal utama, berikan perhatian penuh kepadanya. Setelah selesai, kembalilah hadir dalam bidang kehidupan yang lain. Masalah muncul ketika tubuh berada bersama keluarga, tetapi pikiran terus berada di kantor. Atau ketika sedang bekerja, perhatian terus terbagi oleh urusan yang tidak mendesak. Fokus berarti hadir secara utuh di tempat kita berada. Bagian 10, berpikir besar, memulai dari satu langkah. Ada orang yang takut menetapkan tujuan besar karena khawatir gagal. Mereka memilih target kecil agar tetap merasa aman. Namun, tujuan besar tidak selalu berarti kita harus mengambil langkah yang besar hari ini. Kita dapat mempunyai visi yang luas, lalu memecahnya menjadi tindakan sederhana. Misalnya, seseorang ingin membangun lembaga pendidikan berkualitas. Tujuan itu mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun. Namun, satu hal yang dapat dikerjakan sekarang mungkin menyusun konsep pembelajaran. Setelah itu, membentuk tim kecil. Kemudian menjalankan kelas percobaan. Lalu mengevaluasi hasilnya. Tujuan besar memberikan arah. Satu tindakan utama memberikan kemajuan. Jangan mengecilkan mimpi hanya karena Anda belum mengetahui seluruh jalannya. Tanyakan saja. Apa satu langkah paling penting yang dapat saya ambil sekarang? Ketika langkah itu selesai, tanyakan kembali pertanyaan yang sama. Begitulah hasil luar biasa dibangun. Bukan dengan mengerjakan semuanya sekaligus, tetapi dengan terus memilih langkah berikutnya yang paling menentukan. Langkah praktis. Berikut 6 langkah untuk menerapkan gagasan The One Thing. 1. Tentukan satu tujuan utama. Pilih satu hasil paling penting yang ingin dicapai dalam 3 hingga 6 bulan. Pastikan tujuannya cukup jelas sehingga Anda mengetahui apakah sedang mendekatinya. 2. Temukan domino pertama. Tanyakan. Apa satu tindakan yang akan membuat langkah berikutnya menjadi lebih mudah? Jangan langsung mengerjakan seluruh proyek. Temukan titik awal yang paling menentukan. 3. Pilih satu prioritas harian. Setiap pagi, tentukan satu pekerjaan yang harus memperoleh perhatian terbaik Anda. Kerjakan sebelum energi habis untuk pekerjaan kecil. 4. Jadwalkan blok fokus. Sediakan waktu khusus tanpa notifikasi, rapat, dan gangguan. Perlakukan waktu tersebut seperti janji penting yang tidak mudah dibatalkan. 5. Buat daftar yang harus ditolak. Selain daftar pekerjaan, tuliskan kegiatan yang perlu dikurangi atau dihentikan agar prioritas mempunyai ruang. 6. Evaluasi kemajuan setiap minggu. Tanyakan. Apakah pekerjaan saya minggu ini benar-benar mendekatkan saya kepada tujuan utama? Apabila tidak, perbaiki urutan prioritas minggu berikutnya. Tantangan 7 hari, satu hal sebelum yang lain. Selama 7 hari, pilih satu pekerjaan utama setiap pagi. Sebelum membuka media sosial, membalas pesan yang tidak mendesak, atau mengerjakan tugas-tugas kecil, berikan waktu fokus kepada pekerjaan tersebut. Pada malam hari, catat 3 hal. Apa satu hal utama saya hari ini? Apakah saya menyelesaikannya? Gangguan apa yang paling sering menghalangi? Setelah 7 hari, perhatikan perbedaannya. Bukan hanya berapa banyak pekerjaan yang selesai, tetapi seberapa besar kemajuan yang benar-benar Anda hasilkan. Pesan terbesar The One Thing bukan bahwa kita hanya boleh mempunyai satu tujuan sepanjang hidup. Kita dapat menjadi pekerja, orang tua, pasangan, sahabat, pelajar, dan anggota masyarakat. Namun, pada satu waktu tertentu, tidak semua hal dapat menjadi prioritas utama. Apabila semuanya dianggap prioritas, sebenarnya tidak ada prioritas. Keberhasilan tidak selalu membutuhkan lebih banyak pekerjaan. Terkadang, keberhasilan membutuhkan keberanian untuk berhenti, menilai, dan memilih satu pekerjaan yang benar-benar menentukan. Mungkin Anda tidak kekurangan waktu. Mungkin waktu Anda hanya terpecah ke terlalu banyak arah. Mungkin Anda tidak kekurangan kemampuan. Mungkin kemampuan terbaik Anda belum diberikan kepada pekerjaan yang paling penting. Maka, renungkan pertanyaan ini. Apa satu hal yang apabila Anda selesaikan sekarang akan membawa perubahan terbesar dalam kehidupan Anda? Terima kasih telah belajar bersama. Tekan tombol subscribe untuk ringkasan buku. Bagikan video ini kepada mereka. Apa satu pekerjaan terpenting Anda? Temukan prioritasmu.